Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa dalam podcast persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bersama saya Elvis Uniwali. Untuk itu saya akan menjelaskan paparan singkat mengenai podcast. Podcast ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Mimika dimanapun berada, termasuk kebijakan serta apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika di tahun 2022 ini. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika. Untuk itu, sudah bersama kami sebagai narasumber, yaitu yang pertama Bapak Jeffrey Deda SOS sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan juga Bapak Max Gainus Eshud MSc sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3. Bapak berdua dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai topik kita kali ini, yakni pengelolaan lingkungan hidup di Mimika dan partisipasi masyarakat serta pengelolaan limbah lingkungan hidup usaha-usaha di Mimika atau perusahaan, bengkel, hotel, rumah sakit atau klinik dan lain-lain. Langsung saja kita menyapa. Terima kasih sudah berkenan memberi waktu untuk kita dapat berbincang-bincang kali ini, Bapak. Topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Mimika dan partisipasi masyarakat serta pengelolaan limbah lingkungan hidup usaha-usaha di Mimika atau perusahaan, bengkel, hotel, rumah sakit, dan klinik. Mengenai topik kali ini, mohon penjelasan mengenai program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2002, terutama pada bidang yang Bapak pimpin. Apa yang menjadi program prioritas di tahun ini? Baik, selamat siang untuk kita semua. Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebuah dinas yang mengerjakan atau melakukan pekerjaan kegiatan wajib pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022. Ada 3 bidang di Dinas Lingkungan Hidup yang mengerjakan kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Khususnya di bidang persampahan dan limbah B3 serta pengamatan kelembagaan, kami pada tahun 2022 ini cenderung banyak melakukan pekerjaan untuk pengolahan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah usaha-usaha lainnya. Untuk melakukan pengolahan sampah di Kota Mimika ini, kami berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang pengolahan sampah di Kabupaten Mimika. Di dalam pengolahan sampah ini dalam Perda ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah, dan juga ada sanksi yang harus diberikan kepada pribadi orang atau kepada organisasi yang melanggar daripada peraturan daerah itu sendiri. Itu di bidang persampahan, dan juga di bidang limbah B3 kami juga melakukan hal-hal dalam pencegahan daripada pembuangan limbah B3 dengan secara sembarangan. Ada monitoring, ada pengawasan yang dilakukan pada tahun 2022. Sedangkan di bidang seksi peningkatan kapasitas itu dilakukan adalah upaya pembinaan kepada SD, sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA untuk mengikuti kegiatan adiwiyata. Ada satu penghargaan bagi sekolah-sekolah yang melakukan pengolahan lingkungan di bidang di sekolahnya, di lingkungan sekolah, sehingga dapat diikutkan dalam lomba adiwiyata tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai di tingkat nasional.
itu khususnya di bidang persampahan. Sedangkan kalau di bidang yang saya pimpin, yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kami pada tahun 2022 ini banyak dilakukan program-program pengelolaan lingkungan hidup untuk kualitas air, pengujian kualitas lingkungan, yaitu kualitas air, kualitas udara, itu yang kami lakukan untuk mengukur sampai sejauh mana indeks kualitas air, tanah, dan udara itu di Kabupaten Mimika ini terjamin kualitasnya. Dan itu sudah berjalan sampai dengan sekarang sudah 100% terlaksana. Demikian. Mungkin ada tambahan dari Bapak sebagai Kepala Seksi. Ya. Terima kasih saudara untuk pertanyaan yang disampaikan. Jadi pada dasarnya sejak tahun 2021 kami melakukan segala hal tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kami ada satu punya aturan yang baru sejak tahun 2021, yaitu PP 21 tahun 2021. Jadi itu kami punya law atau kami punya buku pintar untuk melaksanakan segala hal. Yang tadi disampaikan itu menyangkut kegiatan 2 bidang. Nah, yang saya mau sampaikan ini ada satu kegiatan prioritas tentang satu bidang lainnya dari 3 bidang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Satu bidang itu lebih mengatur pada legalitas perizinan, kemudian pengaduan masyarakat maupun penegakan hukum. Legalitas perizinan kami Dinas Lingkungan Hidup pada saat mulai berlakunya PP 22 ke atas sampai sekarang ini, kami tidak lagi mengatur tentang apa yang biasa masyarakat kenal dengan nama izin lingkungan. Kami sudah tidak mengatur tentang izin lingkungan sebab semua perizinan sudah diterap ke satu pintu dan sudah tidak ada izin lingkungan. Yang ada adalah persetujuan lingkungan. Posisi kami di Dinas Lingkungan ini bukan memberikan perizinan, tetapi kami memberikan rekomendasi teknis. Setelah berbagai macam proses dari PTS, dari pengusaha ke PTSP, kemudian PTSP menyampaikan itu kepada Dinas Lingkungan, maka kami melakukan hal teknis, uji administrasi, uji verifikasi teknis, dan hal-hal lain. Lalu keluarlah rekomendasi. Rekomendasi itu yang akan menjadi dasar dikeluarkannya persetujuan lingkungan ataupun penyusunan dokumen dan lain sebagainya. Itu salah satu tugas atau prioritas yang kami lakukan. Yang kedua, kami juga membuka ruang pelayanan tentang masalah-masalah lingkungan yang terjadi di masyarakat. Sekiranya masyarakat merasa bahwa ada hal-hal yang menyangkut lingkungan yang dia tidak berhak untuk mendapatkan itu, dia bisa mengadu ke lingkungan. Ini juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ketika masalah lingkungan terjadi, sedapat mungkin kita menyelesaikan melalui jalur yang ada. Kami dapat masyarakat ataupun badan hukum perorangan bisa menyampaikan ke Dinas Lingkungan. Nanti kami melakukan turun lapangan dan verifikasi. Kami memilah apakah ini masalah lingkungan atau bukan. Kalau masalah lingkungan, kami akan mempertemukan dan menyelesaikan secara baik-baik. Kalau memang ini berlanjut ke masalah hukum, kami akan melanjutkan ke polisi. Sebab hal yang terjadi sekarang banyak yang menyampaikannya langsung ke kepolisian tanpa harus. Itu satu, kami ada buka itu pos pengaduan. Yang berikutnya tentang penegakan hukum. Penegakan hukum pun demikian. Kami bukan instansi yang menegakkan perda untuk Satpol PP, tetapi kami masuk ke dalam tim yang dibentuk oleh teman-teman Satpol PP dalam hal penegakan hukum. Semua penegakan hukum tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Mimika, kami masuk ke sana. Kami menegakkan dari sisi aturan PP 22 tadi. Nah, sedikit saya tambahkan tadi tentang limbah B3. Hal-hal pengelolaan limbah B3, kemudian hal-hal mengenai pengelolaan limbah cair yang menjadi tren sekarang. Limbah cair bagaimana mau dibuang ke tempat umum harus di treatment melalui proses. Demikian juga dengan limbah B3. Limbah B3 harus dikelola.
tidak boleh dibuang ke menjadi limbah umum, limbah rumah sakit, limbah pabrik PT Freeport dan lain sebagainya, termasuk limbah B3 harus dikelola. Dikelolanya bagaimana? Nanti sebentar kami akan sampaikan secara teknisnya. Itu mungkin gambaran umum tentang pelaksanaan tugas. Terima kasih Bapak Deda dan Bapak Max atas penjelasan yang disampaikan, sehingga mungkin menjadi informasi kepada masyarakat. Kemudian ada pos pengaduan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin apa namanya itu Pak? Pos pengaduannya itu? Namanya pos pengaduan saja Bapak ya. Jadi sudah terlaksana pos pengaduannya di 2022. Ya. Sudah terlaksana beberapa tahun ini, dan ada persoalan-persoalan dari yang kecil sampai persoalan besar menyangkut masyarakat dengan PT Freeport kami selesaikan. Kalau masalah-masalah masyarakat pada umumnya lebih banyak ke masalah pencemaran, bau, getaran, itu kami selesaikan. Mungkin saya tambahkan sedikit mengenai pos pengaduan ini, bahwa mungkin yang contoh nyata yang selalu kita hadapi di dinas kami adalah pengaduan dari masyarakat sekitar, karena di Kabupaten Mimika ini banyak masyarakat yang memelihara ternak, baik itu babi atau ayam, dan bau daripada kandang itu selalu mengganggu tetangga atau lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka datang mengadu. Kami turun ke lapangan memverifikasi kira-kira apa yang bisa kami tangani. Kalau itu kami kembalikan ke dinas terkait, misalnya ke dinas peternakan, untuk bagaimana mengatasi bau daripada kandang. Jadi diselesaikan, sehingga mungkin solusinya dipindahkan kandangnya atau dibuat safety tank supaya tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Itulah jalan-jalan keluar yang kita berikan kepada baik kepada yang peternak maupun masyarakat yang mengadu, sehingga itu tidak sampai ke ranah hukum. Ada juga kasus-kasus besar yang banyak yang dilakukan, tapi dengan mediasi dengan baik dengan pengusaha dan orang yang melapor bisa tertatasi dengan baik. Sampai hari ini belum mencapai sampai ke ranah hukum, belum ada. Demikian Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Deda dan Bapak Max. Untuk pertanyaan pembuka, untuk itu kita akan masuk pada yang berikutnya, yaitu selain APBD, apakah ada kegiatan juga mengelola program pemerintah pusat untuk pengelolaan dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus pada dinas, apa saja yang telah dilakukan pada bidang masing-masing? Baik, terima kasih. Untuk tahun anggaran 2022 ini, khususnya untuk dana otonomi khusus di Dinas Lingkungan Hidup, kami tidak mengelolanya. Kami tahun 2022 ini kami mendapatkan dana alokasi khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu berupa yang disebut dengan ONIMO. ONIMO itu suatu sistem pengujian kualitas air secara online. Jadi kami mendapatkan program dana DAP ini di 4 titik. Satunya di Pomako, di Lopong atau desa Tigapu, dan satunya di SP5 di BKD, Badan Kepegawaian Daerah untuk daerah sekitar SP5, dan yang satunya di Mayon 754 itu untuk sekitar SP12 dan 13 kualitas airnya. Jadi alat ini dipasang dan secara online dia akan menyampaikan melalui satelit ke pemerintah pusat, dianalisa di sana, dan datanya kualitas air Kabupaten Mimika akan dikirim kembali ke dinas untuk laporan data kualitas. Jadi tahun ini kami mendapatkan alat ini. Memang alat ini cukup mahal, hampir sekitar 4 titik ini saja hampir sekitar 6 miliar. Jadi ya terima kasih untuk pemerintah pusat memberikan kita, karena selama ini kami secara
manual mengambil sampel air di sumur, di sungai untuk menjadi laporan, diperiksa di laboratorium menjadi data. Tapi sekarang kami tidak tenaga manual untuk sana untuk mengambil sampel air, tapi secara online dia menyampaikan langsung ke pusat. Jadi alat sudah terbangun dan sudah mencapai 60%. Diperkirakan tahun bulan Oktober sudah bisa mencapai 100% dan sudah bisa berjalan. Itu dana yang kami peroleh pada tahun ini 2022 dengan dan ketika kami memasang ini, ada sebagian masyarakat yang bertanya-tanya, sebagian pihak yang bertanya-tanya, kenapa harus dipasang di sini, kenapa harus dipasang di sini. Jadi untuk teknisnya ini memang diharuskan oleh Kementerian KLHK bahwa pemasangan ini harus pada badan air yang menunjang kegiatan pertanian, perikanan. Jadi badan-badan air ini atau das ini dia harus menunjang kegiatan pertanian, perikanan, dan lain sebagainya, sehingga harus dipasang di situ. Onlimo ini bersifat kontinu, otomatis dan online, jadi dia tidak bermalam. Dia secara real time akan mencatat kualitas air di situ. Kami Kabupaten Mimika, kami mau menyatakan bahwa kami harus bangga dengan pemilihan dari KLHK untuk menetapkan alat ini di sini. Sebab ini seluruh Indonesia meminta alat ini karena dia secara real time akan mencatat kualitas air di situ. Kualitas air ini sangat berguna mungkin bagi kita di kota ini, tetapi bagi teman-teman para petani, nelayan sangat berguna. Ketika mungkin dulu pernah dengar kasus ada ikan mati, orang akan bertanya, wah itu kualitas air bagaimana? Melalui alat ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kabit, kita bisa menjawab langsung, oh karena kualitas airnya begini. Dan itu kami sudah programkan, sudah dalam pemasangan sekarang. Demikian, terima kasih. Sungguh luar biasa sekali dari Dinas Lingkungan Hidup punya program baru yang sudah terlaksana di tahun ini, yaitu salah satu aplikasi online, yaitu Onimo. Nah, Onimo ini sangat berperan penting untuk mengukur kualitas air khususnya di Kabupaten Mimika. Nah, ini sangat bagus sekali. Kiranya Onimo ini dapat berjalan sampai yang kita harapkan, sehingga masyarakat Mimika juga dapat merasakan manfaat dari aplikasi online tersebut. Untuk itu kita akan masuk pada poin berikut, Pak. Mohon dapat dijelaskan program pada masing-masing bidang. Mungkin sekurangnya mungkin berapa penjelasannya untuk masing-masing program yang ada di bidang. ya, kalau untuk khususnya bidang persampahan untuk tahun 2022 ini kami ada pengadaan satu mobil sapu jalan ya, dan ini mungkin salah satu mobil yang baru pertama di Provinsi Papua. Ya, jadi mengapa kami mengadakan pengadaan mobil sapu jalan ini, pembersih jalan ini, karena kami melihat bahwa begitu gencarnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika, badan jalan-jalan yang sudah mulai bagus dan itu bisa dilalui dengan baik oleh kendaraan. Tapi kami melihat juga bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan kendaraan ini banyak menimbulkan persoalan sampah. Jadi ada sampah yang kita sebut dengan sampah terbang, dari kaca mobil dibuang di pinggir-pinggir jalan. Ya, itu yang kami sebut dengan sampah terbang. Sehingga untuk mengatasi ini kan perlu orang untuk menyapu jalan dengan biaya yang besar. Sehingga kami coba untuk mengikuti teknologi yang ada, kami mencoba untuk pengadaan sebuah mobil, yaitu mobil sapu jalan yang bisa mengisap sampah di sepanjang jalan. Tahun ini pada perubahan anggaran kami merencanakan untuk menggunakannya mulai dari jalan di depan katedral sampai di SP1 SP4. Jadi kami coba di situ untuk tahun anggaran perubahan, karena kami punya petugas sapu jalan ini sudah ada di 5 titik. Yang pertama dari depan Polres di Tiga Raja ini sampai di lingkaran
sampai di Selamat Datang, dan dari Selamat Datang sampai di Gedung Futsal itu yang kedua. Ada juga yang dari lingkaran SP2 sampai di Perumahan Regensi, dan ada juga dari Perumahan Regensi sampai di Kuala Kencana Polsek. Itu yang kami tempatkan penyapu jalan dan pembabat rumput pembersih di sekitar pinggiran-pinggiran jalan, dan juga badan median jalan. Itu yang sehingga mobil ini hanya kami akan programkan di perubahan negara ini di jalan di depan Katedral Tiga sampai di perempatan besar 4. Itu yang akan kami lakukan dengan mobil penyapu jalan. Itu Bapak. Yang tadi Pak Kabit sampaikan itu khusus untuk tahun 2022. Jadi selain penyapu jalan, selain mobil, kami ditunjang oleh kegiatan, mungkin masyarakat bisa lihat kegiatan pembersihan median jalan dan bahu jalan, kiri kanan jalan. Mungkin kalau masyarakat jalan pagi lihat rompi orange, itu sedang kami dalam hal pembersihan itu. Yang saya mau sampaikan ini tentang tahun 2023, nanti akan kami laksanakan. Yang pertama, memang kami membangun kerjasama dengan semua stakeholder, dalam hal ini pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini instansi lain, dinas lain. Contohnya dalam hal kita punya TPA. Kita punya TPA ini kan sekarang masih pendamping. Kami berencana akan membuat sanitary landfill. Dengan sistem sanitary landfill ini, pembangunannya akan dilaksanakan oleh teman-teman PUPR. Perencanaannya akan dilaksanakan oleh teman-teman di Bapeda. Kerjasama ini harus kami bangun terus. Demikian juga dengan pihak swasta, dalam hal ini PT Freeport, kemudian perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kabupaten Mimika. Kemudian hal yang kedua yang nanti kami mau laksanakan ini penguatan SDM maupun penguatan teknologi. Teknologi, kami akan membuka website tentang indeks kualitas lingkungan di Kabupaten Mimika, kemudian hal-hal lain termasuk pengaduan tadi. Nanti kalau masyarakat tinggal buka HP, ketika menemui satu hal yang janggal, orang buang sampah dalam ini, bisa langsung pengaduannya secara online. Ataupun ketika masyarakat bilang, aduh Sepu, ini kualitas air bagaimana ya? Bisa dibuka di website yang akan kami bangun bersama. Termasuk di dalamnya pengelolaan limbah B3. Mungkin kita skala kabupaten ini masih sedikit aman, tetapi kami tidak mau kejadian di tempat lain terjadi di Kabupaten Mimika ini untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Pengelolaan limbah B3 pada dasarnya sekarang ini kami akan menggandeng satu perusahaan, PT Mitra Hijau Asia, dalam hal pengiriman dan pemusnahan. Jadi secara singkatnya, ketika satu usaha yang akan menghasilkan limbah B3, dia pasti akan kebingungan. Saya tidak punya syarat untuk memusnahkan. Saya harus kirim kemana? Nanti teman-teman di PT Mitra Hijau Asia akan bekerja sama untuk proses pengiriman, kemudian sampai dengan pemusnahan. Itu yang menjadi program prioritas selain yang tadi Bapak Kabit sampaikan untuk penguatan SDM dan sarana persampahan untuk tahun 2023 nanti. Ya baik, tentunya banyak program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Kiranya semua program-program ini dapat terlaksana seturut yang pemerintah harapkan dan masyarakat juga dapat menikmati hal tersebut. Dari apa yang sudah dijelaskan Bapak, apakah ada kendala-kendala yang terjadi dalam setiap pelaksanaan? Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap kegiatan baik pemerintah atau di suatu dinas pasti ada kendala-kendala. Namun kendala-kendala itu harus kita hadapi dan kita atasi seminimal mungkin. Jadi di bidang persampahan, kendala yang kita hadapi pasti secara umum mungkin di seluruh dunia atau seluruh Indonesia tahu bahwa kesadaran masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah itu
mengikuti aturan yang diberikan, disosialisasikan. Ya, Perda nomor 11 tahun 2012 ini sudah hampir sekitar 10 tahun berjalan dan sudah sering disosialisasikan baik dengan ketua-ketua RT, dengan pemerintah tingkat bawah dan distrik, kelurahan, kampung, sudah disampaikan terus-menerus. Lalu dari Dinas Lingkungan Hidup kami juga sudah menyampaikan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, di radio-radio tentang bagaimana jam-jam buang sampah dan bagaimana sanksinya. Tetapi kesadaran masyarakat ya sampai hari ini masih cukup rendah. Batas buang sampah kalau dalam Perda nomor 11 itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jam 7 itu kota sudah bersih. Tetapi kita lihat masih saja trek sudah mengangkut, mereka masih buang lagi. Dan belum ada ketegasan dalam penindakan. Jadi kendala kita yaitu tentang kesadaran masyarakat. Kalau sarana dan prasarana kami sudah cukup banyak. Sudah lebih dari 29 truk sampah. Jadi satu kota penjagaan ini kita bisa angkut semua. Hanya kalau kita sudah angkut jangan buang lagi. Itulah kendala kita tentang kesadaran dari masyarakat. Yang berikut khususnya di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu sering terjadi banjir. Ya, kita lihat ada banjir, itu kami sudah memprogramkan untuk pencegahan dengan mengatasinya dengan mitigasi, lalu penanaman pohon yang baru atau pembuatan pencegahan kebanjiran dengan membuat tanggul-tanggul. Memang ini harus bekerjasama dengan beberapa instansi, baik dari BPR maupun dari Badan Penanggulangan Bencana. Kita harus bekerjasama sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi persoalan ini. Itu kendala-kendala yang kita hadapi di bidang. Kalau kita Mungkin ada tambahan dari Bapak. Baik, saya bicara secara global. Kalau kita punya kendala, pasti kita punya harapan ya. Kita sebagai manusia dan pemerintah. Kalau dari tadi sudah Pak Kabit sudah sampaikan salah satu kendala yang dihadapi tentang bagaimana kita merubah pola pikir dari masyarakat. Sekarang kami juga punya kendala dalam hal koordinasi kami, keterlibatan dari pihak-pihak swasta. Kami sangat mengharapkan adanya keterlibatan dari pihak-pihak swasta. Pihak-pihak swasta dalam hal perusahaan-perusahaan yang besar, melalui mereka punya program CSR, program untuk lingkungan hidup dan sosial. Mungkin bisa kita sama-sama berpartisipasi, bekerja untuk kabupaten, khususnya dalam hal lingkungan hidup. Entah hal-hal lain bisa lagi. Tapi kendala kami itu, kami membangun koordinasi itu. Nah, saya bicara kendala, tentunya saya bicara harapan. Kami secara global, Dinas Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup ini kami punya harapan, satu saja harapan kami. Kami Dinas Lingkungan ini ingin menunjang visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Bagaimana lingkungan hidup ini menjadi program pelayanan dasar tentang hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 23. Setiap manusia, saya, Bung, dan lain sebagainya, kami punya hak untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih. Sehingga tadi yang Pak Kabit sampaikan, misalnya satu orang dia di dalam satu rumah, dia cium bau aroma yang kurang baik, nah, berarti dia punya kenyamanan akan terganggu. Kemana dia harus mengadu? Kami siap untuk itu. Jadi kami mendukung, harapan kami bisa mendukung visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Hal-hal teknis yang lain di dalamnya itu merupakan ikutan. Misalnya kami membutuhkan dana, itu adalah hal-hal teknis ikutan lain. Demikian. Ya. Baik, penjelasan yang cukup jelas ya, sehingga mungkin penjelasan ini dapat disalurkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat lebih memahami dan lebih tahu aturan-aturan yang sudah dibuat, sehingga jangan lagi melanggar aturan-aturan itu, seperti mungkin membuang sampah sembarangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabit, Bapak Lida, ada sampah terbang seperti itu. Mungkin
lewat penjelasan ini sehingga masyarakat dapat mengetahui semua hal. Untuk itu, adakah rencana yang akan dilakukan di dinas hingga akhir tahun 2022 yang belum terlaksana, terutama dalam bidang di dinas lingkungan hidup? Mungkin Bapak Kadit. Baik, karena proses pembangunan ini adalah proses perubahan yang terus-menerus membutuhkan waktu. Jadi memang ada beberapa program dinas yang masih berjalan sampai dengan sekarang, nanti pada bulan Desember di berakhir tahun anggarannya. Ya, karena kontraknya memang begitu dari Januari sampai Desember. Ada yang sudah bisa selesai di pertengahan, ada yang harus sampai dengan Desember. Misalnya pengolahan pengangkutan sampah. Ini harus rutin dilakukan dari Januari sampai Desember. Karena kalau satu hari berhenti berarti Kota Timika ini bisa lautan. Ya, kalau sampah ini menumpuk di satu daerah terus menerus, itu sumber penyakit. Ya, kita bisa ketahui bahwa itu pekerjaan yang harus kita lakukan secara rutin tiap hari. Yang berikut tentang perawatan median jalan, ini masih terus dari Januari sampai Desember akan berakhir. Inilah program-program kita yang kita lakukan. Khusus untuk indeks kualitas lingkungan yang baru kita lakukan berakhir 100% ini adalah tahapan pertama. Jadi kalau di dalam aturan Kementerian Permen Lingkungan Hidup tentang menguji suatu indeks kualitas lingkungan, itu harus diperiksa airnya atau udaranya dalam 1 tahun itu dua kali. Jadi kita baru 1 kali untuk 6 bulan pertama. Jadi nanti di perubahan ini kalau kita dapat, kita akan lakukan untuk uji kualitas lingkungan kita yang tahap kedua sampai Desember. Semester berikutnya. Ya, semester berikutnya. Itu mungkin program lanjutan yang masih berlaku tahun 2022. Ada tambahan Bu? Baik, saya hanya melengkapi yang tadi Pak Kabit sudah sampaikan tentang prioritas untuk penambahan volume pekerjaan perawatan media jalan dan bahu jalan, tambah volume untuk beberapa bulan ke depan. Kemudian yang satu juga yang kami sampaikan ini bahwa kadang kan pengusaha, badan usaha ini dia akan bertanya-tanya nih, bagaimana saya harus berpartisipasi dalam program pengelolaan lingkungan. Nah, aturan atau kewajiban-kewajiban dia itu dia akan termuat dalam bentuk komitmen di dalam persetujuan lingkungan tadi yang saya sampaikan dari awal tentang legalitas perizinan tadi. Kami mendorong bahwa setiap pengusaha-pengusaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan ini, sebisa mungkin dia melaksanakan legalitas kewajibannya dalam pengurusan persetujuan lingkungan. Di dalam persetujuan lingkungan itu bukan hanya sekedar kertas, tetapi di situ ada kewajiban-kewajiban dia. Setiap 6 bulan sekali saudara harus melaporkan ini. Setiap 6 bulan. Nah, disitulah kami bisa menentukan bahwa saudara taat tidak dalam melaksanakan program pengelolaan lingkungan. Kalau saudara taat, pasti ada reward dari pemerintah. Dalam reward dari pemerintah dalam bentuk proper dan lain sebagainya. Kalau belum taat, pasti ada teguran dari pemerintah. Itu yang kami mungkin kejar untuk hal itu. Mungkin untuk Pak Max sebagai selaku kepala seksi, bagaimana dengan rencana dinas pada tahun 2023 nanti? Iya. Rencana dinas lingkungan hidup Kabupaten Mimika pada tahun 2023, yang pertama kami akan melanjutkan semua program kegiatan dari bidang yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022. Hal yang lebih rinci, kami akan pertama memperkuat SDM kami. SDM aparatur sipil negara di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian SDM masyarakat. Ini menjadi penting seperti yang tadi Pak Kabit sampaikan. Bagaimana kita mengajar orang, membangun mindset orang ketika 1 kantong plastik itu yang dihasilkan tidak dibuang langsung
Tetapi di dalam satu kantong plastik itu ada sampah plastik, ada karton, ada sampah organik. Sampah-sampah ini masih bisa diolah. Sampah plastik dipisahkan bisa dijual. Sampah karton, sehingga yang masuk nanti ke pengelolaan akhir adalah sedikit. Dia akan berdampak sampai pada kapasitas TPA nanti. Itu mengenai peningkatan kapasitas. Peningkatan kemampuan teknologi kami, website kami dalam hal pengaduan masyarakat, dalam hal pelaporan kualitas lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian satu yang kami akan programkan itu yaitu pembangunan sanitary landfill untuk TPA Iwaka. Yang sekarang kan open dumping. Sekarang kita akan membangun sanitary landfill. Cuma itu tadi yang saya bilang memang kerjasama berbagai dinas. Yang merencanakan adalah teman-teman dari Bapeda, yang membangun adalah teman-teman PUPR, yang menggunakan adalah teman-teman lingkungan hidup. Ini kita harus kerjasama. Dan yang terakhir mengenai penggunaan limba B3 dari rumah sakit, dari bengkel dan lain sebagainya, kami menggandeng pihak PT Mitra Hijau. Dia akan mengakomodir untuk penampungan, kemudian pengiriman dan pemusnahan. Itu mungkin yang menjadi prioritas selain program lanjutan lain yang tadi kami sampaikan. Mungkin saya tambahkan sedikit Iya, Pak. silakan. Program lanjutan kita baru 3. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup khusus di bidang persampahan, kami akan membuat sebuah perda peraturan daerah tentang bagaimana pelarangan pengurangan penggunaan sampah plastik di tempat-tempat, di toko-toko, di mall, di kios-kios, warung dan sebagainya untuk mengatasi dampak daripada sampah plastik yang begitu banyak di Kota Timika. Kalau kita lihat setiap hari pembuangan sampah oleh truk-truk pembuangan sampah itu 80% itu sampah plastik. Ya, jadi kita akan membuat regulasi atau peraturan daerah, mencoba membuat peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tentang pengurangan penggunaan sampah plastik di tahun 2023. Mudah-mudahan itu bisa selesai dan dapat membantu kita. Juga kami di tahun 2020 kami juga mendapatkan dana DAK untuk pembangunan gedung pengolahan pembuatan pupuk kompos, rumah kompos di TPA. Pada tahun 2023 kami ingin melanjutkan dengan menyiapkan sumber daya manusia untuk bagaimana teknik pengolahan kompos itu dari sampah yang ada diolah menjadi pupuk. Ya, kami lihat bahwa banyak anggota dewan juga menyoroti kami bahwa harga pupuk yang begitu mahal dan pengiriman dari jarak jauh dari kota, dari luar kota. Bagaimana kita menciptakan pupuk dari sampah yang ada di lingkungan kita dengan katakan pupuk organik yaitu kompos. Dan rumahnya sudah dibantu oleh Kementerian. Tinggal sekarang sumber daya manusia tinggal kita didik dan mereka bisa mengelola hidungnya. Demikian. Sungguh luar biasa sekali dari Dinas Lingkungan Hidup punya begitu banyak program yang sudah dijalankan. Kemudian juga akan ada dibuat regulasi di 2023 nanti Bapak ya, untuk pengolahan sampah plastik, sehingga mungkin pengurangan sampah plastik khususnya di Kabupaten Mimika. Kemudian juga dari Kementerian sudah membangun sebuah bangunan ya Bapak ya, begitu ya, bangunan khususnya untuk pengolahan sampah untuk menjadi pupuk atau kompos. Gitu. Bagaimana nanti tinggal meningkatkan lagi Bapak ya sumber daya manusianya untuk pengolahan tersebut ya Bapak ya. Baik. Yang terakhir Bapak, apa harapan Dinas Lingkungan Hidup ke depan selaku Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup? Harapan dari kami untuk masyarakat Indonesia bahwa kita mengharapkan agar supaya regulasi atau aturan yang sudah kami sosialisasikan khususnya bidang persampahan itu dapat ditaati dengan baik. Dan tahun 2023 bagi saya harapan kami bukan lagi
tahun untuk mensosialisasikan tentang peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, tapi itu tahun-tahun penindakan. Bagaimana kita bisa membuat orang shock terapi bagi masyarakat bahwa ketika dia melanggar aturan bahwa sanksinya ada, karena ada 3 bulan dan 25 juta rupiah. Kalau itu ditindaklanjuti untuk satu kasus, maka mungkin masyarakat akan cerah untuk melanggar. Jadi kalau kita sosialisasi terus menerus, masyarakat akan terus merasakan bahwa ini tidak ada dampaknya. Jadi tahun 2023 kalau bisa kami sarankan, harapan kami ya, teman-teman di institusi lain atau PD lain yang menangani tentang pengendalian atau untuk mengatasi pelanggaran peraturan daerah ini bisa menentukan tindakan pelanggaran dan kesampahan. Itu harapan kita, dan harapan yang lebih besar bahwa kami ingin supaya Kabupaten Mika menjadi kabupaten yang hijau, yang bersih, indah, dan lestari. Karena harapan kita bahwa dengan kota yang bersih, kami tahu bahwa itu akan menimbulkan angka harapan hidup manusia yang baik juga di Kabupaten Mika. Baik. Jadi sebenarnya kami punya mimpi. Kami Dinas Lingkungan ini punya mimpi yang merupakan mimpi kita bersama untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mika, Papua maupun seluruh Indonesia. Kami ingin mewujudkan Mika mendapat adipura. Nah, mimpi itu memang masih sangat panjang dan harus diproses. Salah satunya, kami ingin merasa bahwa masalah tentang lingkungan hidup ini bukan menjadi masalah pemerintah, tetapi bagaimana menjadi masalah masyarakat, masalah dunia usaha, dan masalah kita semua. Saya sebagai pemerintah, Bapak kami sebagai pemerintah, tapi kami juga sebagai masyarakat, kami punya hak juga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih. Kami bisa ciptakan lingkungan hidup yang bersih, tetapi bagaimana dengan orang lain? Harus ada kerjasama. Kami larang untuk buang sampah, tetapi kami tidak bisa mengawasi 1 kali 24 jam. Harus ada kerjasama dari pihak lain, dari masyarakat. Masyarakat, oh buangnya jam sekian, oh buangnya di tempat sekian. Satu lagi yang tadi saya mau sampaikan, bahwa pengelolaan sampah ini kita bukan hanya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi kami membagi rata ini kepada pihak-pihak kelurahan. Jadi beban kami ini, kami semakin mengembangkan sayap ke daerah distrik-distrik, tetapi untuk di dalam kota kami membangun kerjasama dengan pihak kelurahan. Kelurahan secara mandiri menarik retribusi dari masyarakat, kemudian mengelola sendiri sampahnya. Entah itu diangkat langsung dibuang ke TPA, ataupun diangkat dan dibuang ke TPS. Nanti kami yang akan pergi dan mengangkut TPS dan membuang. Jadi bukan dikelola sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi oleh pemerintah distrik ataupun kelurahan setempat. Itu jauh lebih mantap. Efektif berarti Bapak ya? Iya. Mungkin itu yang menjadi harapan kami. Terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid dan juga Bapak Max selaku Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mika. Kiranya semua harapan-harapan ini dapat didengar oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengikuti apa yang sudah disampaikan. Sehingga mungkin Mimika, kita punya Kabupaten Mika ini di kategori hijau Bapak ya. Nah, berarti sudah terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak. Ini menuju Adipura. Adipura ya. Adipura Bapak. Iya. Itu salah satu program penghargaan dari KLHK untuk kabupaten yang tadi disampaikan, hijau, bersih, dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih atas kesediaan Bapak berdua yang telah membagi informasi kepada kami pada perbincangan di kali ini. Kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mika menjadi berkat dan dapat dinikmati hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat, hingga visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mika, yaitu
cerdas, aman, damai, dan sejahtera dapat terwujud. Demikian perbincangan kita kali ini. Mohon maaf apabila sepanjang perbincangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada topik-topik yang berbeda ya Bapak ya. Tetap sehat dan semangat membangun Mimika tercinta. Emene yaware amalongo nimau itimi Tuhan memberkati kita semua.